Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Meja. Saya dari Prodi Administrasi Publik, saya angkatan 22. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas satu dari mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Pak Muhammad Maulana. Di sini saya akan presentasi tentang dimensi positif dan negatif desentralisasi. Yang pertama itu ada pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Selanjutnya ada dimensi positif desentralisasi. Di sini saya mengambil 4 dimensi positifnya. Yang pertama ada peningkatan efisiensi pemerintahan. Peningkatan efisiensi pemerintahan ini dengan adanya pemerintahan ini atau dengan adanya desentralisasi ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat sesuai dengan kondisi lokal. Dan pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan masalah lokal dengan lebih efisien. Yang kedua, ada peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi, masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Dan partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan daerahnya tersendiri. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Hal itu juga dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang terakhir itu ada pengembangan kapasitas daerah. Jadi, dengan adanya desentralisasi, dapat mendorong pembangunan kapasitas dan inovasi di tingkat daerah. Dan pemerintah daerah juga dapat menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah lokal. Di sini selanjutnya ada dimensi negatif desentralisasi. Saya mengambil 4 dimensi negatifnya. Yang pertama itu ada ketimpangan antar daerah. Jadi ketimpangan antar daerah ini mengaruh desentralisasi dapat memperburuk ketimpangan antar daerah jika tidak disertai dengan kebijakan redistribusi yang efektif. Dan juga daerah yang sudah maju akan semakin maju, sementara daerah yang akan tertinggal akan menjadi lebih tertinggal lagi. Yang kedua ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Jadi korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini, peningkatan wewenang pemerintah daerah dapat membuka peluang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan juga pengawasan yang lemah terhadap pemerintahan daerah dapat mengakibatkan praktik-praktik yang tidak transparan. Yang ketiga ada koordinasi yang lemah. Desentralisasi itu juga dapat menyebabkan koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu mengakibatkan duplikasi program atau kebijakan yang tidak sinkron atau tidak nyambung. Yang keempat, yang terakhir adalah kapasitas SDM atau sumber daya manusia yang terbatas. Jadi, tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup atau kompeten untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Dan hal itu juga dapat menghambat implementasi kebijakan dan program di tingkat lokal. Jadi dari kesimpulan presentasi yang sudah saya bacakan tadi, yaitu desentralisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi,
partisipasi masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Namun, tantangan seperti ketimpangan antar daerah, korupsi, koordinasi yang lemah, dan kapasitas SDM yang terbatas perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, implementasi desentralisasi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa manfaat positifnya dapat dioptimalkan secara dampak negatifnya diminimalkan. Sekian, terima kasih presentasi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya berikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.